Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pagi Najar dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Kali ini masih dalam materi teks berita. Kita akan masuk ke tema menganalisis struktur teks berita. Siswa juara, berdasarkan susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu informasi yang penting dan tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama yang terrangkum dalam rumus 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat disingkat dengan adik simbah. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan, yaitu bagian kepala berita, dan di bagian tubuh berita. Sedangkan informasi yang kurang penting biasa disebut pula uraian atau unsur berita. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, atau bila digambarkan sama dengan piramida terbalik. Siswa juara yang berbahagia, struktur berita dapat diuraikan menjadi pertama judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Kemudian kepala berita. Pada bagian ini adalah merupakan bagian yang paling penting dari berita. Di dalamnya terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Biasanya terdapat unsur 4W tambah adiksi, apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu tubuh berita. Bagian ini biasanya menjelaskan jawaban mengapa dan bagaimana. Yang BA, mengapa bagaimana, atau 1W tambah 1K. Dan bagian ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting dan berfungsi sebagai pelengkap. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh. Perhatikan contoh berikut ini. Judul berita. Perkembangan kasus COVID-19 di Secapa AD Bandung, sisa 71 orang yang masih terpapar corona. Kemudian di bagian kepala berita, perhatikan contoh berikut ini. Tribunjabar.id Bandung. Beberapa pekan lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengumumkan ada 1.308 orang positif corona di lingkungan Secapa AD. Kepala Dinas Penerangan AD Kadis Penat Dirjen TNI Nepra Firdaus melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu 8 Agustus 2020 mengatakan bahwa hari ini ada penambahan jumlah pasien yang sembuh dari corona. Hari ini jumlah yang sembuh sebanyak 21 orang. Jadi total yang menyatakan negatif dan sembuh menjadi 1.237 orang atau 94,6%, kata Brigjen TNI Nepra Firdaus 8 Agustus 2020. Dari 1.308 orang yang terpapar positif corona di Secapa AD, saat ini jumlah pasien positif corona berjumlah 71 orang atau sekira 5,4% masih positif. Tubuh berita. Perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 71 pasien positif COVID-19 yang tersisa tersebut, Nepra menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit Rusdira Cimahi. Semua pasien sedang menjalani isolasi mandiri di Secapa AD dan tidak menunjukkan gejala apapun. Terkait dengan proses donor plasma darah terhadap pasien yang sembuh, terus dilakukan uji klinis anti COVID-19 oleh tim Universitas Airlangga, BIN TNI AD, dan proses awal donor plasma konvalesen di Secapa AD dan Puspom masih terus berlangsung. Dan terakhir, perhatikan contoh berikut ini. Total mantan perawat Secapa AD penonton terapi plasma konvalesen sampai pagi ini jumlah 43 orang. Namun proses screening gelombang berikutnya masih dijalankan. Sumber Tribun Jabar. Itulah anak-anak struktur yang biasa terdapat pada teks berita. Mudah-mudahan kalian bisa menganalisis dengan cara berlatih. Bapak sudah punya satu teks berita
yang judulnya Indonesia mampu produksi alat rapid test per unit harganya 75.000. Kalian tinggal menentukan bagian kepala, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi, kalian baca, kemudian tentukan ada di paragraf mana bagian kepala, tubuh, dan ekor. Kemudian paparan isinya seperti apa yang menyatakan bahwa bagian-bagian itu merupakan bagian kepala, tubuh berita, dan ekor. Bila sudah, silakan nanti bisa dikirim sesuai dengan yang diperintahkan dalam modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.